الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خير الورى، صلاة تدفع بها أن الأرض والغلو. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى والطاعة والعدل، إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang istimewa ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, karena hanya takwa yang akan membawa kita pada keselamatan. Oleh sebab itu, ketakwaan kita ini harus kita pertahankan hingga kita kembali kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Pada khutbah kali ini juga khutbah akan menyampaikan satu hadis yang penting agar kita terjerumus dalam kerugian. Barang siapa bangun di pagi hari kemudian mengadukan kesulitannya kepada sesama, maka seolah-olah ia mengadukan Tuhannya karena tidak rela dengan apa yang diterimanya. Dan barang siapa yang merasa sedih dengan kondisi duniawinya di waktu pagi, maka dia pagi-pagi telah membenci Allah. Dan barang siapa merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya, sungguh telah lenyap 2/3 agamanya. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, berdasarkan hadis tersebut ada 3 hal yang harus kita hindari supaya hubungan kita dengan Allah tidak terganggu. Yang pertama, hindarilah kebiasaan mengeluh kepada sesama, karena hal itu sama artinya dengan menggugat takdir Allah atau tidak puas akan pemberiannya. Rasa tidak puas itu manusiawi, tetapi hendaknya langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diadukan kepada sesama. Bagaimana kata Nabi Musa ketika akan melewati laut bersama kaumnya? Ya Allah,
segala puji bagimu, kepada Engkau lah aku mengadu, dan hanya Engkau lah yang bisa memberi pertolongan. Tiada daya dan upaya serta tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kedua, buang jauh-jauh perasaan sedih di pagi hari, karena hal itu akan menimbulkan rasa tidak ridho atas pemberian Allah. Sambutlah pagi hari dengan penuh semangat dan rasa syukur, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidup. Banyak saudara kita yang tidur semalaman tapi tidak bangun lagi untuk selamanya. Apabila bisa menghindari dua hal tadi, berarti kita termasuk hamba yang sabar, yaitu orang yang tahan menghadapi kepahitan hidup tanpa mengeluh sedikit pun. Namun bila di pagi hari kita mengeluh atau meratapi nasib kita oleh karena itu, berarti kita bukan orang yang sabar, apalagi mengadukan nasib kita kepada sesama manusia. Sungguh kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Ketiga, jangan merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya, karena hal itu bisa melenyapkan 2/3 agama kita. Poin ketiga ini tidak hanya mengadu, tapi sudah mengharapkan sesuatu kepada sesama, padahal pengharapan itu hanya boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Larangan tersebut juga bertujuan agar kita tidak mengagumkan manusia, apalagi karena kekayaannya. Jika kita mengagumkan manusia, maka hilanglah harga diri kita, ilmu dan kemaslahatan. Bahkan kita memberi kesempatan pada orang yang kita agungkan untuk berbuat zalim dan sombong. Fenomena yang terjadi saat ini, orang-orang yang diagungkan karena kekayaan, jabatan, maupun kehormatannya, kebanyakan justru semakin merajalela, sedangkan orang yang mengagungkan tampak begitu hina. Apalagi ia memberikan sesuatu yang diharapkan, maka mentalnya seperti binatang. Ia mentaati apa kata Tuhan. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Lantas apakah kita tidak boleh bernilai lebih terhadap sesama? Islam hanya membolehkan kita menghargai dan memuliakan orang lain karena dua hal. Yang pertama karena ilmunya dan karena kebaikannya. Selebihnya tidak ada. Jadi siapapun yang memuliakan manusia dengan berbagai alasan, sesungguhnya orang itu telah terjerembab kepada lubang kecil yang kita dibiarkan akan menenggelamkannya dirinya pada lumpur kehinaan. Syahatul wadil bersama bersama. Setiap muslim harus berada dalam 3 keadaan, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan rela akan qada dan qadar atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, barangkali beberapa khotbah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga kita termasuk orang yang sabar menerima segala ketentuan Allah dan tidak mudah mengeluh atas apa yang kita alami, sehingga kita dapat menghinakan diri di hadapan makhluk, tapi hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum.
تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.